Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Pria itu tersenyum saat Reni tak memandangnya. Boleh duduk nggak? Reni kembali terkejut, namun pria itu tak menggubrisnya. Reni memandangnya saat mulai mengambil posisi duduk di depannya. Ngapain lu di sini? Emangnya lu nggak kerja? Pria itu hanya tersenyum lembut. Kayaknya lu lagi ada masalah ya? Tanya pria itu membuat kening Reni mengerut. Sotoy. Cantik. Pelan. Sangat pelan gumamam pria itu, namun cukup terdengar di telinga Reni. Mata Reni memandangnya geli. Dasar. Ternyata kedengarannya. Reni menatapnya geli. Udah, lu kerja sana, ngapain juga lu di sini? Gak usah khawatir gitu. Gua di sini udah jadi. Sengaja pria itu menggantung ucapannya lalu menatap wajah Reni di hadapannya. Lu udah jadi apaan? Alhamdulillah, gue dipercayakan memegang kafe ini, kata pria itu, membuat Reni mangguk-mangguk. Oh, jadi lu manajer kafe ini? Yap, jawab pria itu mantap. Enak dong, biasa aja. Oh iya, gue belum tahu nama lu. Pria itu mengulurkan tangannya. Gue Budi. Reni mengernyit, namun ia pun membalas uluran tangan pria itu. Gue Reni. Kok sendirian aja? Tanya Budi. Ya, lagi pengen sendiri aja. Reni tersenyum menjawabnya. Emangnya cowok lu kemana? Pertanyaan itu sekaligus suatu rasa ingin tahu tentang statusnya. Udah kelar, jawab Reni cuek, dan ternyata tanpa terlihat pria itu menghela nafas. Oh, ya udah, aku tinggal dulu ya, kata Budi. Lalu Reni hanya mengangguk. Reni seperti tersihir menatap punggung pria itu yang sudah berjalan meninggalkan mejanya. Ren, enggak, gumamnya tersadar sambil menggelengkan kepalanya setelah menyadari sesuatu. Beberapa saat kemudian, Reni menyudahi tongkrongannya di kafe itu, lalu beranjak berdiri. Budi dari kejauhan menatapnya dengan sebuah senyuman. Saat Reni melangkah keluar dari pintu, tiba-tiba sebuah motor besar bermerek Kawasaki Ninja 250 berhenti tepat di sampingnya. Gua antar ya. Lu, gak usah lah, tolak Reni. Namun pria itu tanpa diperintah langsung memberikan sebuah helm ke gadis itu. Cuman ngantarin doang kok, lagian gue juga dah kelar kok kerjaannya, kata pria itu. Reni sebetulnya ingin menolak, namun sepertinya wajah pria itu seperti memohon. Lalu sejenak Reni berpikir tidak ada salahnya ia mengikutinya. Ya sudah, jawabnya sambil meraih helm itu. Rumah lu di mana? Daya, jawab Reni dengan tersenyum kecut, mengingat jarak dari kafe itu ke rumahnya lumayan jauh. Oke, Budi mengangguk lalu menjalankan motornya meninggalkan kafe itu bersama dengan Reni, seorang gadis yang tiba-tiba menggetarkan relung jiwanya. Sudah sebulan setelah kejadian malam itu bersama Jenny di dalam kamar kosannya, dan sejak saat itu Adi dan Jenny kembali seperti semula, tak ada yang berniat untuk menyinggung kejadian itu. Setiap mereka bertemu pandang, Jenny hanya tersenyum lama, begitu pula sebaliknya. Sepertinya memang betul yang dikatakan Jenny karena memang ia hanya penasaran dengan kejadian di Bandung, karena Adi pun merasakan hal yang sama.
Jen, minggu depan aku cuti 3 hari ya. Saat ini dalam ruangan di mana mereka hanya berdua dan Jenny menoleh saat mendengar ucapan Aji. Jadi tersenyum sesaat. Oh gitu pak, mau balik Makassar dang? Enggak, lagi pengen liburan aja, Aji menjawabnya. Ya sudah, hanya seperti itu saja perbincangan mereka selama ini. Tak ada rasa canggung di antara mereka. Namun tanpa Aji sadari, Jenny selalu mencuri pandang terhadapnya. Jenny berusaha menghargai permintaan Aji saat ia diantar pulang ke kosannya di daerah Perkamil. Kembali ingatannya berputar dan kalimat terakhir yang ia dengar dari pria itu. Jen, aku harap kejadian malam ini tidak berlanjut dan aku berharap sesuai janji kamu kita kembali seperti semula. Aku yakin kamu sangat mencintai John, kekasih kamu, dan aku pun mencintai seseorang di Makassar. Kamu mengerti maksudku kan? Ia hanya tersenyum setelah mengingat kata-kata Aji. Oh iya Jen, aku keluar dulu ya. Aji membuyarkan lamunannya, membuatnya kembali memandang pria itu. Iya pak, jangan lupa bungkusinnya, kata Jenny bercanda. Tahu banget kalau aku mau keluar makan siang, ujar Aji. Mau join? Jenny menggelengkan menolaknya. Masih banyak ini pekerjaan pak. Emangnya kamu udah lapar banget? Ya, Jenny belum lapar banget sih pak, masih bisa nungguin bungkusan dari Pak Haji. Itu pun kalau ikhlas sih. Ya, Jenny terima kasih no tante. Haji hanya geleng-geleng kepala, lalu sesaat mengangguk kemudian berpamitan kembali ke wanita itu. Jenny menatap punggungnya yang berlalu keluar dari ruangan. Andai bapak tahu setelah kejadian itu, Jenny justru telah jatuh pak. Jenny bergumam dalam hati, lalu tersenyum. Sudah jatuh di pelukan bapak. I will always love you, Aji Prayoga. Seminggu kemudian, semua tim Aji terkejut mendengar kabar pengunduran diri Pak Putu, namun sebuah hal yang biasa jika seorang pemimpin keluar masuk perusahaan ini karena seperti itulah dunia consumer goods. Setiap orang yang mempunyai performance yang bagus pasti akan menjadi incaran para perusahaan kompetitor ataupun perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Hanya membutuhkan waktu seminggu mereka bergaloria lalu kemudian kembali bekerja seperti biasanya. Pak Putu tidak sempat mengadakan pesta perpisahan dengan semua timnya yang tersebar di seluruh areanya dan Pak Putu hanya mengadakan acara kecil-kecilan di Makassar. Awalnya Aji diundang, namun setelah dipikir-pikir Pak Putu menelponnya kembali saat itu bahwa ngapain juga mereka mengadakan pesta perpisahan. Kan sebentar lagi Aji maupun Pak Ferry akan menyusulnya. Sampai saat ini Aji belum memberitahukan ke Mita bahwa ia akan pindah ke Unilever karena ia menunggu saat wanita itu bertemu langsung dengannya. Dan hari inilah saatnya mereka bertemu. Pagi ini, dengan perasaan gembira, Aji mengemudikan mobilnya menuju bandara karena hari ini Mita dan Dea menjenguknya di Manado. Setelah beberapa minggu mereka sudah mengatur semua rencana ini saat Aji berdiri di pintu kedatangan, tiba-tiba wajah yang begitu dirundukkannya baru saja keluar dari pintu kedatangan. Ayah, gadis kecil itu yang melihat Aji segera berlari ke arahnya. Aji berjongkok lalu merentangkan kedua tangannya menyambut gadis kecil itu. Dea segera memeluknya dan Aji segera mengicupinya. Ayah, Mita menghampiri mereka. Aji mendongak lalu sejenak mengucek-ngucek rambut gadis kecil itu kemudian berdiri kembali. Gimana perjalanan kalian? Kata Aji sambil tersenyum. Lalu sesaat menarik kepala wanita itu.
Sebuah senyuman indah dengan dua bola mata berbinar memandang Aji. Alhamdulillah lumayan lancar, tapi dikit ada goyangan sih tadi. Syukur deh, sini, kata Aji lalu mengambil travel bag wanita itu. Mereka melangkah keluar parkiran karena Mita hanya membawa satu travel bag, maka mereka langsung menuju ke mobil. Akhirnya mobil hitam itu meninggalkan bandara. Mita duduk di samping Aji dan Dea duduk di posisi tengah. Ayah, lapar, kata Dea membuat Aji melihatnya dari spion tengah dan Mita menoleh tersenyum ke Aji. Mau makan apaan sayang? Tanya Aji. Hari ini hanya memakai pakaian santai dikarenakan dia sedang cuti selama 3 hari ke depan dan akan menghabiskan waktu bersama kedua perempuan itu. Makan coto ya, jawab Dea, membuat Aji dan Mita saling memandang sesaat. Hahaha, Dek, di sini nggak ada coto sayang, kata Aji dan diiyakan oleh Mita. Terus makan apa dong ya? Wajah gadis kecil itu cemberut, membuat Aji gemes memandangnya dari spion. Makan KFC mau? Tanya Aji. Mau ya, itu aja ya, asik. Tentu saja dia segera mengiyakan dengan girangnya. Dasar. Gitulah ya, putri kamu senang banget kalau diajak makan KFC, kata Mita. Sejak dan damai dirasakan oleh Aji saat kemarinnya baru saja digenggam oleh Mita. Aji menoleh mengangguk, makasih. Sama-sama sayang, kami juga sangat berterima kasih ke ayah, balas Mita. Sebuah senyuman penuh harapan tergambar di wajah wanita itu. Aji melihatnya membuat hatinya kembali merasa damai. Inilah pilihannya, mungkin sudah saatnya ia menentukan semuanya. Toh ia sudah berpenghasilan, bahkan bisa dikatakan penghasilannya saat ini tidak bisa dikatakan sedikit. Reni, mungkin gadis itu sudah melupakannya dan sudah memilih pria lain yang mungkin jauh lebih baik darinya. Kembali menoleh ke Mita lalu melihat Dea dari spion. Mita melihatnya aneh lalu menyentuh dengan Aji. Kamu kenapa? Tanya wanita itu. Aji menggelengkan kepala sambil tersenyum. Love you ya, bisik Mita. Kemudian Aji hanya mengangguk menjawabnya. Mereka tersenyum bahagia, kebahagiaan yang akan mereka pupuk kembali. Oh iya, mau istirahat dulu hari ini atau langsung mau ke Bunaken? Tanya Aji beberapa saat kemudian. Besok aja deh ya, kasihan Dea butuh istirahat dulu, jawab Mita tersenyum. Ya sudah, jadi habis makan kita ke kosanku dulu, jawab Aji. Sebuah senyuman penuh arti terlihat di wajah Mita saat ia menoleh ke samping. Keningnya mengerut, membuat Mita menjulurkan lidahnya. Awas kalau menolak, bukan Mita pelan membuat Aji terperangah karena mengetahui maksud wanita